Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi erupsi dan melontarkan abu vulkanik. Seorang pria tua di Padang Pariaman tinggal seorang diri di gubuk yang beratap dan berdinding plastik. Balap liar di Bukit Tinggi memakan korban jiwa. 1 orang pembalap liar meninggal dunia. Aksi balap liar yang meresahkan warga Bukit Tinggi memakan korban. Kecelakaan terjadi Minggu dini hari di ruas Jalan Sudirman. Akibatnya, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia dan 1 penonton balap liar mengalami luka serius. Kecelakaan terjadi tepatnya di pendakian gedung DPRD Bukit Tinggi. Seorang pembalap liar meninggal dunia setelah menabrak seorang pejalan kaki yang diduga tengah merekam aksi balap yang sedang berlangsung. Kanit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi mengatakan, kecelakaan terjadi saat sekelompok pengendara sepeda motor melakukan aksi balap liar. Sepeda motor milik korban tanpa nomor polisi dan diketahui bernama Halim Gani Al-Fatih, berusia 18 tahun, menabrak pejalan kaki. Pembalap terjatuh dan meninggal dunia di RSAM Bukit Tinggi. Sedangkan pejalan kaki yang ditabraknya mengalami luka serius dan dirawat intensif di Rumah Sakit Yarsi Bukit Tinggi. Ini berdasarkan saksi pada saat balapan yang si pengendara menggunakan RX King berwarna hitam. Pada saat melaju mendekati tanjakan DPRD, ada pejalan kaki yang diindikasi kalau menurut saksi lagi mengambil video. Cuma pada saat pengambilan video mungkin terlalu ke tengah jalan, jadi bersenggolan dengan si pengendara. Barang bukti berupa sebuah sepeda motor milik korban hingga saat ini belum ditemukan dan masih dicari personil unit laka Polresta Bukit Tinggi. Sepeda motor itu diduga dibawa kabur kawannya usai kecelakaan itu terjadi. Aksi balap liar yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi kerap terjadi dan telah meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Unit Laka Lantas Polresta Bukit Tinggi mencatat, sejak Januari hingga tanggal 26 April ini telah terjadi 64 kasus kecelakaan lalu lintas. 13 orang meninggal dunia dan 141 korban mengalami luka-luka. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ibu emang apa ya? Hah? Tolonglah, ibu emang apa? Saya yang hilang apa tadi? Saya yang hilang apa tadi? Kau pernah kue ke? Karena terdesak, seorang perempuan di Pasar Lama Lubuk Sikaping berupaya membuka hijab yang dikenakannya agar bisa berbaur dengan pengunjung pasar yang lain. Tapi langkah yang dilakukannya justru memperkuat dugaan pengunjung dan pedagang pasar bahwa dirinya memang benar-benar mencopet. Hal ini diketahui setelah seorang pengunjung mengejarnya dari belakang sambil celoteh bahwa perempuan ini adalah pencopet. Dalam waktu yang tepat, seorang pedagang pasar berupaya menahan langkah sang pencopet dengan cara memegang tangannya. Tapi pelaku berontak dan berupaya kabur. Namun langkahnya terhenti setelah pengunjung yang lain beramai-ramai mengerumuninya. Saat diperiksa, ditemukan 2 buah telepon genggam di tangannya. Untuk menghindari amuk massa, pelaku diserahkan kepada polisi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengakui semua perbuatannya. Dia menyebut mereka beraksi 2 orang. Seorang lagi yang dipanggil dengan nama Butet berhasil melarikan diri. Keduanya diketahui tinggal di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jadi kita berawal dari informasi masyarakat di pasar ada melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan warga Mandailing Natal yang diduga melakukan copet. Jadi diantar ke Polres dengan korban 2 orang.
Untuk pengakuan tersangka, ada satu orang lagi temannya, tetapi setelah kita telusuri hanya satu orang aja. Saat ini, pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Pasaman. Sedangkan Butet, pelaku yang kabur, tengah diburu polisi yang telah mengetahui identitasnya. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Tim SAR gabungan berupaya mencari Uyun, berusia 55 tahun, yang dilaporkan hilang karena diduga diterkam buaya di Sungai Batang Rosak Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat. Kejadian bermula saat korban bersama 8 orang rekannya pergi menembak ikan di Sungai Batang Rosak Sikabau. Namun naas saat berada di tepi sungai, korban tiba-tiba diseret buaya. Rekan korban yang melihat kejadian berupaya menyelamatkan korban, namun tidak berhasil. Peristiwa yang mengenaskan itu dilaporkan rekan korban ke warga setempat dan meneruskan informasi itu ke keluarganya dan posko SAR Pasaman Barat di Simpang 4. Tim SAR gabungan membagi pencarian korban, mulai dengan menyisir sungai dengan perahu karet hingga menyisir sungai di darat. Tim SAR juga menggunakan pesawat nirawak untuk memantau dari atas ketinggian. Bahkan untuk mencari korban yang diduga dibenamkan buaya, tim pencari harus berjalan di sungai dengan formasi berbanjar serta dengan jarak yang dekat antar tim pencari. Korban bersama dengan rekan-rekannya pergi mencari ikan di sungai ini, kemudian naas korban tiba-tiba diseret oleh buaya dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian teman-teman korban beserta masyarakat melakukan pencarian dari malam tadi, namun belum membuahkan hasil. Tim dibagi menjadi beberapa grup, ada yang melakukan penyisiran menggunakan LCR atau perahu karet di sekitar korban diseret buaya, dan kemudian ada juga tim yang melakukan penyisiran atau scouting darat ke arah hulu dan hilir sungai. Hingga Senin sore, pencarian yang dilakukan tim SAR belum membuahkan hasil. Rencananya pencarian akan dilanjutkan pagi ini hingga Sabtu depan sesuai dengan SOP pencarian orang hilang di air yang ditetapkan Basarnas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Baik Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari ko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak besok hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.